warga juga nggih. Karena di Jawa Tengah juga sudah banyak yang positif, sudah 38. Dari berita 38, sekitar 38. Untuk yang di pemeriksaan 200-an. Dan untuk yang dipantau itu sudah ada 2000-an orang nggih. Itu terbagi di beberapa rumah sakit, terbagi di beberapa wilayah. Monggo yuk, kalau memang hiburan udah ditutup ya udahlah, ditutup bersama lah. Bukannya ada yang masih jalan, ada yang sudah tutup. Ini nanti menimbulkan kecemburuan, bukan masalah kitanya yang iri ya. Yang ditakuti orang yang punya kerja yang dibatalkan, itu dia udah pusing juga. Kok saya sudah nggak boleh, kok sana masih boleh? Kasihan kan. Kecemburuan sosial pasti ada, itu pasti. Ada apa kok sana masih boleh, sini sudah tutup? Nah, seperti kemarin aku di Mojogedang kan ada kecemburuan itu sebetulnya. Yang sebelah nggak boleh, yang sebelah boleh. Akhirnya malah nggak enak, akhirnya juga tak tutup. 12:30 habis resepsi langsung saya tutup. Nurung sempat joget kok wis ditutup Mas. Lalu daripada nanti malah berefek yang fatal, malah semuanya kena. Tuan rumah kena, pemerintahan kena, warga kena, kepolisian kena, seniman kena. Jadi ya kita ambil keputusan, saya usaikan setelah resepsi. Jadi setelah itu tuan rumah juga nyadari, dari warga juga nyadari, dari Karangtaruna juga nyadari. Soalnya sensitif. Memang aku ya, adanya peristiwa ini sensitif. Di satu sisi saya juga takut tertular atau virus itu menyebar kemana-mana. Di satu sisi saya juga butuh uang buat hidup. Namun saya harus memilih kepentingan saya pribadi atau kepentingan orang banyak. Karena kepentingan orang banyak juga bisa loh berefek ke keluarga kita kalau kita tidak hati-hati. Ini hanya enggak kok memberitahu atau bilang, ini enggak sih, kita sama-sama sharing. Seandainya keluarga kita yang kena, kita juga mungkin enggak rela ya. Apalagi sampai kehilangan. Yuk para konco-konco, para rekan-rekan ya, kita solider semua, kita jaga. Untuk larangan pemerintah yuk kita indahkan, kita jangan maksudnya kita laksanakan perintah dari pemerintah. Beliau juga pusing karena dengan ini ekonomi bangsa kita semakin terpuruk, karena memang tidak ada kegiatan aktivitas apapun, dari pedagang, dari pendidikan, dari seniman, semuanya, hampir semuanya terkena imbasnya. Apalagi kalau itu nanti masih banyak tagihan yang masuk, mungkin emosional siapapun akan terpancing dengan sesuatu yang memang sudah memojokkan atau menyudutkan kita. Jadi kita belajar untuk tidak menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan orang yang kena. Gitu. Kalau kita saling menyalahkan, tidak akan damai. Yuk kita malah bersama-sama berdoa semoga virus ini cepat pergi, cepat selesai, dan kita introspeksi diri, semakin introspeksi diri. Layakkah Allah menghadirkan ini semua? Mungkin layak, karena kita sebagai manusia yang sudah tidak mengindahkan lagi ajaran-ajaran Allah,
kebaikan Allah. Main hati sudah jarang sekarang, mainnya otak. Hanya untuk mencari uang, mencari kepuasan, mencari tenar, mencari pangkat, mencari sesuatu yang intinya duniawi, untuk mencari sesuatu hal yang spiritual atau iman atau ibadah sudah banyak yang ditinggalkan. Oke, masih banyak ibadah. Namun yang jelas ketulusan hati kita sebagai manusia mungkin dinilai kurang ya. Yuk kita kembali saja ke peraturan alam, kembali saja ke peraturan Allah. Ya, saya sering duduk sendiri di area-area yang sepi kayak gini nih. Untuk saya juga belajar mengimbangi antara hidup dan mengimbangi antara iman, mengimbangi otak dan mengimbangi hati. Nanti harus berjalan sejajar. Kalau memang kita masih hidup di dunia, kita pasti harus menggunakan otak untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Tapi jangan tinggalkan hati, karena hati juga penting buat kita. Hati adalah untuk Allah, hati untuk anak kita, untuk saudara kita. Nggih, monggo. Asal wae. Entah apa, Mas? Lele. Oh. Betok gede. Oh, gitu ya. Ini yuk kita kembali ke peraturan alam. Sekarang banyak sekali yang namanya alam dirusak, hutan dirusak, ikan di sungai diobati, tanah-tanah digaruk, tanah-tanah dilubangi, pembuatan sumur-sumur yang dalam tanpa aturan tersendiri. Lihat kawan, lihat sobat, jika kita mau melihat indahnya alam yang masih banyaknya pepohonan, hingga segar udara ini, hingga nyaman kita duduk. Melihat coba di perkotaan adanya cuman aspal, adanya cuman cor-coran, gedung mewah, gedung tinggi, mobil, motor. Yo, jujur sih saya juga berat juga saya mengalami kegagalan semua job untuk manusiawi. Saya juga sedih, cuman saya juga rela demi kesehatan masyarakat, dan itu mungkin juga demi kesehatan keluarga saya. Kalau masyarakat kena, mungkin keluarga saya juga kena. Yuk kembali, kalau pemerintah memerintahkan kita untuk beraktivitas di rumah, yuk kita di rumah lah. Kalau jenuh ya ke sungai atau kemana, itu mah nggak ada apa-apa itu. Kita duduk, kita ke hutan, itu malah nggak apa-apa. Jadi kalau kita keluarnya ngumpul-ngumpul, pesta-pesta, itu ya saya yakin cepat sekali berkembangnya virus ini. Itu aja sobat, sukses, jaga diri, jaga kesehatan, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya, amin 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 ya rabbal alamin.